Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,43% ke angka 6.909. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali memperpanjang periode buyback sahamnya. Dan secara tren saat ini masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UNTR. Saham UNTR hari ini naik 0,47% ke angka 32.350. Bisa kita lihat di grafik, cara tren sebenarnya UNTR saat ini sudah mulai melemah. Sebelumnya masih kuat di atas garis EMA 50, saat ini bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar angka 32.875 sudah berubah menjadi resisten. Tapi UNTR belum bisa kita konfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 30.275. Karena bisa kita perhatikan di sini, sebelumnya juga UNTR bergerak uptrend, sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan, satu berhasil rebound dan bisa kita lihat masih lanjut uptrend. Jadi walaupun saat ini turun di bawah garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi downtrend. Walaupun memang secara tren sudah mulai terkonfirmasi tidak bergerak uptrend saat ini. Dan hari ini jika teman-teman perhatikan, UNTR naik pada saat pre-closing. Jadi selama perdagangan, UNTR bergerak turun dan sempat turun menuju harga 31.500. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di sekitar angka 31.150. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa UNTR akan perpanjang periode buyback sahamnya. Bisa kita baca di sini. Perpanjangan pertama periode buyback ini akan berlangsung mulai 12 Oktober berarti hari ini sampai 11 Januari tahun 2023. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih terus akumulasi saham UNTR. Jadi UNTR akan kembali buyback saham atau melanjutkan buyback sahamnya, tapi untuk entry saat ini menurut saya wait and see dulu. Walaupun asing terus masuk akumulasi dan di broker summary hari ini terlihat ada sedikit akumulasi, tapi untuk entry menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 31.000 sampai 31.200. Itu akan lebih aman apabila menyentuh target harga ini UNTR masih bisa bertahan dan rebound, perlu teman-teman coba entry dengan target jangka pendek itu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 33.000. Ya, walaupun UNTR berhasil bertahan di atas garis EMA 150 dan rebound, tapi apabila ternyata mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Itu akan lebih aman. Setelah itu tunggu kembali di support untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli UNTR di harga atas, saat ini masih hold, menurut saya juga masih bisa di hold, tapi pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata UNTR gagal bertahan di atas harga 30.000. Ingat apabila turun di bawah garis EMA 150 berarti UNTR trennya akan mulai bergerak downtrend. Tapi saat ini masih bisa di hold dan bisa dipantau terus pergerakannya. Selanjutnya saya akan analisa saham SIDO yang hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 660. Jadi sebelumnya beberapa minggu terakhir ini SIDO mulai sideways dan terlihat berhasil bertahan di atas support di harga 700. Tapi hari ini support 700 telah terlewati. Jadi secara tren SIDO akan lanjut downtrendnya. Dan harga 700 akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham SIDO. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini juga mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat ada distribusi. Asing juga 3 hari terakhir terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk SIDO menurut saya trennya sudah mulai jelek kembali. Pada sebelumnya bergerak sideways sehingga ada harapan untuk mencoba reversal trend. Tapi karena ternyata hari ini support 700 terlewati, berarti SIDO trennya akan lanjut downtrend. Untuk support terdekat saat ini di harga 650. Masih ada potensi untuk rebound sementara karena penurunan tajam hari ini. Tapi menurut saya apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Karena secara tren
saat ini masih sangat downtrend dan belum ada sentimen positif. Dan bisa kita lihat penurunan hari ini pun masih ada distribusi. MACD pun saat ini mulai bergerak turun kembali. Jadi apabila teman-teman mau coba entry saham SIDO, saran saya lebih banyak fokus pada saham lain yang secara tren lebih baik. Sedangkan untuk teman-teman yang mempunyai saham SIDO di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila SIDO gagal bertahan di atas harga 650. Karena apabila gagal bertahan atau malah menembus support di 650, SIDO akan lanjut downtrend ke harga 600 dan secara tren akan sangat downtrend. Sama seperti saham ACE yang baru saya jelaskan di video pada jam 5 sore tadi. Apabila kita beli saham downtrend atau hold saham downtrend, hati-hati apabila terus bergerak downtrend, kita akan loss sangat dalam. Selanjutnya saya akan analisa saham hoki yang hari ini naik 0,76% ke harga 133. Saham hoki saat ini bisa kita lihat masih bertahan di atas support di EMA 50 di harga 133. Dan untuk garis EMA 150 walaupun sempat berada di atas garis EMA 150 beberapa kali, tapi karena candlenya candle merah, ini belum terkonfirmasi break sehingga hoki kembali bergerak turun. Tapi menurut saya selama hoki kuat berada di atas garis EMA 50, maka secara tren hoki akan mulai bergerak reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi saat ini sudah terkonfirmasi hoki sudah tidak bergerak downtrend. Tapi untuk konfirmasi bergerak uptrend, hoki harus break garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 143. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Jadi mudah hoki menarik untuk dipantau selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan bisa kita manfaatkan untuk swing trade dengan cara take profit di sekitar garis EMA 150 sampai harga 145 apabila memang masih gagal break. Atau kita hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi asing 1 minggu terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi hoki saat ini wait and see dulu. Apabila minggu ini terlihat masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, bisa coba entry di sekitar garis EMA 50 dengan target jangka pendek di harga 140 sampai garis EMA 150. Karena temannya yaitu saham Aisyah saat ini sudah mulai bergerak trend. Jadi apabila hoki mengikuti temannya atau saham di satu sektor yang sama, berarti ada potensi juga break garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTRO yang hari ini naik 1% lebih ke harga 2.990. Bisa kita lihat di grafik, saat ini memang PTRO berada di sekitar resisten di EMA 50 di harga 3.000. Dan terlihat masih bisa bertahan di atas support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.860. Jadi PTRO sempat turun dalam setelah ada pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong melepas saham ini, tapi bisa kita lihat masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi secara tren menarik menurut saya untuk dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 50, PTRO berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten kuat di 3.100. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi asing juga terlihat 1 minggu ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saat ini wait and see dulu. Paling bagus adalah beli apabila terkonfirmasi PTRO berhasil naik di atas harga 3.000. Dengan target jangka pendek untuk take profit itu tetap di harga 3.100. Karena apabila resisten ini masih gagal break, saya lihat PTRO masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Jadi saat ini sebaiknya hanya swing trade. Atau teman-teman tunggu kembali di garis EMA 150 untuk entry-nya apabila terlihat garis EMA 50 masih gagal ditembus PTRO dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 150, berarti target take profitnya itu di harga 3.000 atau di garis EMA 50-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.